atau layak dapat nggak, atau memang itu sudah tidak bisa dapat tahanan kota karena kontennya benar-benar sudah melanggar undang-undang IT atau mungkin tidak menyenangkan yang sudah masalah kita godain wanita, godain perempuan segala macam sih ya, kita semua orang pasti ya, Mas Tri pun pasti pernah tapi artinya nggak yang sampai sekarang masih godain. sampai sekarang masih godain. Kita ngobrol bersama dengan dua rekan saya, ya kan. Ini namanya, halo Mas Rian. Halo. Dan ini namanya Mas Tri. Halo Mas Tri. Halo. Ya kan. Ini beliau ini sebenarnya pakar hukum ya. Dia pakar hukum. Dia bukan pakar hukum ya, dia hukum rimba. Ya kalau dikatakan pakar hukum juga nggak hukum ya, cuma apa ya? Ini ya pokoknya dia itu tahulah mengenai hukum-hukum ya, karena memang pada backgroundnya dia adalah hukum. Dia sarjana hukum. Ya, pendidikannya dia hukum, dia tahulah sedikit-sedikit mengenai jurusan hukum karma. Oke. Kali ini saya cuma mau tanya dengan Mas Tri nih ya. Mas Tri kan pasti tahu ya mengenai kondisi saat ini yang salah satu konten kreator YouTuber yang orang Bandung, ya kan, mungkin saya tidak nyebutin namanya tapi tahu namanya gitu kan. Ini yaitu kontennya memberikan sembako tapi isinya itu sampah, ya kan. Menurut Mas Tri ini gimana nih pandangannya Mas Tri yang bisa dikatakan tahu mengenai hukum itu gimana nih? Ini kan dia udah masuk penjara nih. Apakah layak dia dibebaskan dengan penjara kota? Hukum sih menurut saya belum ada hukumnya ya, agak susah sih dari hukum, dari sudut pandang hukum. Saya nggak ngerti persisnya, teman. Menurut saya kalau ini niatnya bercanda, tapi jadinya merugikan orang lain, dia mungkin masuknya ke perbuatan tidak menyenangkan. Apalagi ini dipublikasikan. Mungkin kalau tidak dipublikasikan sih barangkali ya antara mereka saja berdua, tapi kalau sudah dipublikasikan itu udah menyangkut hal orang banyak. Oke. Nah, jadi ya wajar-wajar aja kalau mereka diberi peringatan atau mereka diberi hukuman. Tapi apa hukumannya ya saya kurang tahu, mungkin itu diserahkan pada ahli hukum atau pihak yang berwajib. Oke Mas Tri, ini kan saya baca ini di salah satu media beritanya ini kuasa hukumnya dengan orang tua itu mengajukan tahanan kota kepada Polres tersebut. Nah ini kemungkinan bakal dapat nggak tahanan kota atau layak dapat nggak, atau memang itu sudah tidak bisa dapat tahanan kota karena kontennya benar-benar sudah melanggar undang-undang IT atau mungkin tidak menyenangkan yang sudah kayaknya sudah tidak bisa diampuni deh buat pelajaran nih sama si yang membuat konten nih. Mungkin bisa aja kalau si nasihat hukumnya atau orang tuanya menjamin bahwa si pelaku tidak akan lari. Jadi memang benar-benar ada di rumahnya. Jadi kalau jika diperlukan untuk diperiksa si pelakunya itu ada, itu kan tahanan kota. Dan kalau memang yang tidak bisa tahanan luar itu seperti penganiayaan, perampokan, itu nggak bisa. Tapi kalau menurut saya yang itu mungkin masih bisa. Itu kan niat asalnya kan bercanda, niat asalnya bercanda, tapi jadinya bercanda kebablasan. Ya prank itu dari zaman dulu ada. Dari zaman dulu tujuan prank itu ada, tapi dulu yang paling parah itu yang namanya April Mop. Jadi ada 1 April itu yang yaitu 1 April itu dianggap April Mop itu orang yang hari yang kita boleh bohong-bohong. Oh gitu. Jadi ada kadang-kadang ada yang sampai keterlaluan yang zaman dulu ya, belum ada sosial media segala macam. Itu kira-kira tahun berapa itu ya April Mop itu? Ya, mungkin saya belum lahir ya? Ya mungkin itu mungkin di tahun 70-80.
Nah. Itu ada yang bercandanya gini, bokapnya sini meninggal ya, gitu. Bokapnya ini meninggal ya, orang tuanya ini meninggal ya, tapi ternyata bohong. Tapi April Mop gitu. Itu di tanggal 1 April itu. Itu dilakukan hanya pada tanggal 1 April gitu. Nah itu tuh nggak boleh lagi udah nggak boleh, karena kadang-kadang mereka keterlaluan, jadi menyebarkan hal berita yang bohongnya itu keterlaluan, orang tua meninggal, anak meninggal atau saudara yang meninggal itu. Oke. Nah ini kan kemarin itu saya lihat itu berita dan yang banyak banget yang merespon hanya anak muda yang iseng, ya kan, yang mungkin cara pikirnya dia hanya iseng gitu kan, dia tidak tahu dampaknya, tapi keisengannya dia ternyata menjadi dampak kan. Pada intinya si anak muda ini ketika melakukan seperti itu dia tidak punya pikiran apa-apa selain ngerjain ya kan, atau prank, atau hanya sekedar iseng aja. Nah, artis bahkan gubernur Jawa Barat pun juga memberikan respon, ya kan. Kalau saya lihat sih ini gimana ya, sudut pandangnya Pak ini menanggapi masalah yang ini? Dampak dari sosial media ini kan berakibat sangat besar. Kalau ini dibiarkan, artinya tidak ada diberi efek jerah, ini akan banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Karena sosial media ini dampaknya besar banget. Jadi kalau misalnya yang dimuat itu beritanya baik, seperti YouTuber lah, kita sebut Baim. Itu karena Baim yang banyak membantu orang, itu banyak orang-orang lain jadi ikut seperti dia. Ada yang di videoin, ada yang enggak. Mungkin itu salah satu panutan lah ya. Ya dianggapnya, karena kalau dia membuat videonya baik, ya akan memberikan akses yang baik kepada yang lainnya. Tapi kalau dia videonya jelek, yang ditakutkan misalnya oke deh cuman dikasih peringatan, dia akan banyak, karena ya satu ininya media sosial itu dampaknya ngeri lah. Untuk politikus saja banyak yang pakai sosial media untuk mengangkat namanya, atau dalam pemilihan gubernur atau pemilihan presiden atau pemilihan lurah lah. Itu pakai sekarang semuanya pakai media sosial macam-macam, ada Facebook, Instagram, YouTube seperti itu. Jadi nggak main-main ini. Jadi dianggapnya ini tidak main-main karena dia membuat satu berita yang dalam keadaan orang sulit, dia bukan PHP ya namanya. Ya emang dagelan dan nggak lucu. Jangan sampai orang-orang yang dirugikan itu sampai lapor ke polisi. Ini gara-garanya juga lapor ke polisi kan. Berarti prank itu bisa positif dan negatif hasilnya ya. Oke. Prank itu bisa kadang-kadang mengeluarkan air mata yang kita sedih lihatnya, karena bagusnya dia cara ngepranknya. Ada yang juga sampai nyebelin, benar-benar kita jadi sebel banget ngeliatnya. Memang sih saya sebagai salah satu YouTuber yang masih baru dan saya memang belum pernah yang namanya ngeprank ya. Saya sendiri pengen sekali ngeprank, cuma kadang saya juga bingung ya. Iya, kita bisa belajar ngeprank, kita banyak lah. YouTube ngeprank, tapi kita lihat ngepranknya halus itu kayak gimana. Oke. Sekarang coba saya mau tanya sama Mas Dian, ya kan, kita mengenai sudut pandang prank dulu nih, ya kan. Ini Mas Dian kan anak muda ya kan. Kebetulan yang bikin konten itu juga anak muda ya guys ya. Dan kita akan coba tanya dengan Mas Dian. Mas Dian ini anak muda juga, usianya ya mungkin bisa dikatakan jauh di bawah saya dan masih muda lah, mungkin 2 tahun 3 tahun dengan Ferdian Paleka namanya ya. Ferdinand Paleka atau Ferdinand siapa lah itu namanya? Iya. Paleka ya. Paleka. Nah, menurut Mas Dian ini gimana nih? Ya kan sama-sama anak muda, ada Mas Dian juga mungkin punya keisengan juga, sama-sama anak muda juga. Yang dimana usianya itu lagi produktif kalau saya bilang ya. Ini sih, ya mungkin saya ngeliat dari sudut pandang saya sebagai mungkin ya seumuran lah ya mungkin. Kalau dari tadi Mas Tri itu dari pihak segi hukum atau segi mungkin yang lebih dewasa mungkin punya pemikiran lebih, tapi kalau untuk saya sih benar, kalau prank memang dari dulu udah ada gitu. Cuma mungkin balik lagi ke caranya, cara dia atau mungkin jadi kita hidup di zaman sekarang yang lagi modern banget. Apa yang kita lakuin hari ini tuh semua orang bisa gampang tahu gitu. Apalagi dengan istilahnya ngerjain orang dengan hal seperti itu. Siapa yang nggak marah akan marah.
balik lagi tujuannya menghibur, oke, tapi ya saya pikir banyaklah cara lain untuk menghibur. Dan mengenai kenapa mungkin kepengen seperti itu, balik lagi karena anak muda ya. Kalau seperti anak muda seperti saya tuh masih berpikir yang gue mau inilah, ya udah gitu aja. Nggak pernah mungkin belum berpikir akan jauh efeknya akan seperti apa. Kayak mungkin gue sekarang ngerokok terus nggak tahu akan efek jangka panjang ini akan terkena penyakit apa, nggak ada. Yang penting apa yang saat ini gue pengen lakuin, ya gue pengen lakuin, gue lakuin aja. Gue nggak pikir panjang. Itu sebagai kita anak muda real umumnya ya. Kan balik lagi ke anak muda yang seperti apa dulu nih. Ada anak muda yang mungkin kreatif tapi secara mungkin yang positif, atau mungkin anak muda yang ya udahlah gue muda semau gue, terserah gue mau apa gitu kan. Ada mungkin yang anak muda ya dia banyak lah versinya, tapi untuk kejadian kemarin sih ya gue nyayangin banget sih dengan entah maksud dan tujuannya apa. Yang jelas salah satunya adalah bikin hiburan ya. Tapi ya kurang enak lah, kurang etis lah. Kita kalau berbalik di posisi itu pasti nggak enak. Entah ada something atau apapun ya, kita yang jelas janganlah untuk hal-hal kayak gitu. Kan bisa prank yang lain lah. Apa atau mungkin ya kita ngerjain apa ya. Banyak keisengan lain yang mungkin kita menghibur, apalagi di keadaan seperti ini. Kita banyak orang yang stay di rumah ya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu ngelihat kayak media sosial. Artinya untuk hal kegiatan apapun yang kita share udah pasti cepet banget tersebar. Ya. Betul. Jadi kalau secara kita ngeliat anak muda sih ya sebenarnya sih sasar aja dia melakukan apapun, cuma ya dia juga harus terima juga konsekuensinya. Sekarang mungkin di penjara segala macam ya. Ya kan setiap apa yang kita lakukan pasti kan ada akibat. Iya betul. Nah, Mas Ren ini pernah nggak melakukan sebuah keisengan kepada temennya atau mungkin tetangga atau mungkin orang lain yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang negatif dampaknya? Ya kan, mungkin kisah Mas Rian, mungkin ada cewek lewat Mas Rian tembak pakai apa gitu loh, ya kan? Atau Mas Rian colek, akhirnya Mas Rian ditampar pak gitu kan, suatu hal yang casingnya menjadi yang negatif gitu kan? Kalau sejauh ini sih gue isengin itu enggak ya, cuma paling kayak hal-hal sepele ya, apa ya? Yang jelas gue sih lebih isengin kayak ya teman-teman yang mungkin bohong-bohong, tapi kayak hal simpelnya apa ya? Aduh, gue jarang sih, tapi intinya gue pernah melakukan, tapi yang nggak yang asli parah. Kalau masalah kita godain wanita, godain perempuan segala macam sih, ya kita semua orang pasti. Ya, Mas Tri pun pasti pernah. Tapi artinya nggak yang sampai sekarang masih godain. Sampai sekarang masih godain. Tapi artinya kita nggak ada yang kayak ngeprank dulu apa, paling kayak zamannya kita yang zaman kita masih main kecil, main di kali ya paling kita jorok-jorokin, ngejeburin, atau mungkin kita isengin di dalam plastik kita kasih kotoran orang apa segala macam. Tapi itu dan zaman dulu dan kita itu ngobrol sama teman kita tadi ada ya. Memang setiap anak muda itu punya cerita-cerita yang unik ya. Punya cerita-cerita sendiri, seperti saya juga punya cerita. Nah, ketika saya di usia 20-25 tahun saya punya cerita yang unik juga. Mungkin tidak sama dengan si Ferdinand Paleka dan Mas Rian dan Mas Tri, karena beda-beda. Kita kayak tiga ini beda generasi. Iya, beda generasi ya kan. Dan saya melihat memang anak muda sekarang dengan anak muda saya dulu dengan anak muda zamannya Mas Tri mungkin juga beda ya kan. Anak muda sekarang itu saya melihat itu agak lebih bebas ya. Kayaknya itu pergaulannya saya melihat itu macam-macam gitu. Ya kan, ada yang namanya kalau cabai-cabai udah nggak ada ya sekarang ya. Cabai-cabean udah nggak ada ya. Cabai-cabean masih ada, cuma nggak sehits. Udah nggak sehits dulu ya. Nah kan. Terus dalam segi pergaulan itu kalau saya lihat itu lebih berani gitu kan. Dari segi sosmed juga berani juga gitu kan. Dalam artian anak muda sekarang itu lebih bergaya apa ya? Bebas ya. Iya, kebebasan ya. Nah, menurut Mas Tri dan Mas Rian ini, anak muda sekarang itu gimana sih pergaulannya? Ya kalau menurut saya itu bebas gitu kan. Udah nggak terkontrol gitu kan. Bahkan ilmu agama pun kalau saya lihat minim gitu. Ya menurut saya sih memang bebas. Sekarang ini memang zamannya udah zaman kebebasan. Maksudnya kebebasan dalam arti berpikir. Jadi anak-anak itu diberikan kebebasan dalam berpikir. Kalau dulu saya
saya takut sama orang tua saya. Jadi dulu itu satu arah, orang tua ngomong anak harus ikutin. Betul ya, dulu saya Kalau juga seperti sekarang itu. saya sama anak saya enggak. Jadi kalau saya menurut saya nggak setuju, anak saya belum tentu nggak setuju. Jadi dia akan memberikan memberikan sanggahan ya, atau memberikan reaksi kalau dia memang nggak setuju dengan apa yang saya inginkan. Jadi kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir kembali lagi terus menjadi kebebasan berperilaku. Nah, kebebasan berperilaku ini macam-macam kita panutan. Ada yang panutannya saintis, ada yang panutannya penyanyi rockers, ada yang panutannya agama ulama. Kita nggak bisa bilang bahwa semuanya. Sekarang yang prestasi banyak. Anak muda Indonesia yang berprestasi banyak dan membanggakan. Cuman yang berperilaku memang seperti yang masih lihat agak nyeleneh itu juga ada. Itu pada masa usianya seperti sekarang ini. Kita nggak tahu dia akan ke depan setelah dia menikah, setelah dia punya anak, apakah tetap masih seperti itu. Kita nggak tahu. Karena jujur saya melihat itu sangat pergaulan anak muda sekarang itu kalau dikatakan sedih, saya sedih karena mudanya saya dulu sekitar umur 25 tahun itu tidak seperti itu. Mungkin dulu Mas Indra tinggal di satu tempat yang mana juga mungkin sosial media atau memang komunikasi atau informasi terbatas. Saya zaman dulu ya saya tahunya Jakarta aja, saya nggak tahu yang di Banyuwangi seperti apa. Sekarang saya tahu apa yang di Banyuwangi karena dengan dari medsos, saya dari informasinya inilah tanpa era batas. digital lah ya. Iya, di Amerika kita bisa LDR zaman dulu susah surat-suratan. Dia selingkuh juga kita nggak tahu. Kalau sekarang kita video call, ya dari mana kita nggak tahu. Iya, jadi ya memang semuanya sih mau dari zaman dulu dan sekarang pagernya hanyalah ada pendidikan. Iya, memang benar sekali guys. Saya melihat itu pergaulan sekarang itu beda dengan pergaulan yang ketika tahun 90-an ya. Ketika tahun 90-an itu sangat beda sekali. Apakah memang tahun 90 dengan tahun 2000-an sekarang ini perbedaannya? Apakah perbedaannya cuma hanya mengenai teknologi aja ya? Betul, teknologi itu merubah. Ya, kan? Jadi sangat pengaruh sekali teknologi. Satu penemuan yang membuat dunia berubah adalah satu penemuannya handphone, internet dan handphone. Dengan ada internet dan handphone itu dunia berubah. Sekarang mungkin ada yang namanya nggak usah pakai duit kertas, hanya cukup dengan dengan pakai transfer pakai handphone atau pakai namanya. Ya pokoknya semuanya adanya di teknologi telepon semua. Jadi teknologi sangat mempengaruhi sekali ya. Merubah perilaku. Dari segi pergaulan, sopan santun, tindakan itu sangat mempengaruhi semuanya ya. Sebenarnya kalau sopan santun ya enggak ya. Kalau sopan santun itu lebih ke diri kita ya. Cuman merubah gaya hidup ya. Karena sekarang itu jujur saya juga punya ponakan Mas Tri ya. Di mana ponakan saya itu kan masih SD. Sekarang kan lagi sekolah di rumah kan ya, pakai online. Nah, kalau dia nggak sekolah, kalau misalkan nggak ada pelajaran, dia itu sampai malam itu kalau nggak handphone, laptop mati pindah ke handphone mati pindah ke laptop, terus sampai dia mau tidur seperti itu. Jangan zaman dulu itu saya nggak ada kayak gitu loh Pak Mas Tri. Ya karena nggak ada. Coba pada zaman Masuk itu ada. Ngomong bener guys. Dulu saya itu mainnya itu karet, terus lempar genteng itu. Nggak bisa. Ya kan Nggak bisa di perahu kertas. Berarti intinya beda zaman, beda perilaku ya. Atau beda zaman, beda teknologi, ya kan. Teknologi ini merubah merubah perilaku ya, merubah itu. Semua merubah bisnis semuanya. Sekarang kita dengan digital, toko-toko yang offline, toko-toko seperti kayak Matahari yang kita mesti lihat, ini sekarang udah hampir terbunuh oleh toko-toko online. Karena kita mungkin besok kalau kita beli sepatu, nggak usah kita datang ke tokonya, kita cuma lihat itu nomor segini, kita cukup kirim uangnya, dikirim tukang ke sini. Sekarang apalagi zaman sekarang ya? wabah COVID, kita nggak usah perlu ke Sport Station, kita cuma melihat
gue maunya Nike ini, nomor ini, warna ini, kirim pakai pakai namanya express kirim. Oke. Nggak cocok balikin lagi, itu ada. Jadi kita nggak perlu berinteraksi. Oke. Nah, ini nih Mas Rian nih saya mau tanya nih ya. Ini anak muda sekarang itu bisa dikatakan perilakunya itu lebih apa ya? Kalau saya katakan itu lebih agresif ya. Ya. Lebih agresif, lebih terbuka, pokoknya nggak wanita, nggak laki-laki, dia itu lebih apa ya? Membuka diri ya. Ya. Lebih membuka diri kepada pasangan, ya kan? Kalau dulu kan tertutup, zaman saya usia 20 itu masih tertutup. Beda dengan sekarang itu lebih terbuka. Bahkan sosmed pun juga sama, lebih terbuka, ya kan? Bahkan ada juga dengan terang-terangnya gara-gara wanita dia bunuh diri dengan live streaming, ya kan? Iya. Itu kan dia benar-benar membuka diri kan? Ya. Tidak ada tutupan, dia benar-benar membuka diri atas perasaannya dia dan tindakannya dia. Lah, menurut Mas Itu hidupnya penuh drama ya. tapi memang saya benar juga Iya, ada, iya, saya ada juga teman yang putus cinta terus dia menghabiskan nyawanya, dia gantung diri. Saya ada juga. Mainnya Itu kurang beberapa tahun yang lalu itu, ya kan. Tapi sekarang itu tertutup di dalam kamar. Tapi kalau sekarang ada yang live streaming, dia bunuh diri, benar-benar bunuh diri, menghabiskan nyawanya. Ada emang dia waktu di Facebook itu tahun berapa itu kan Eko, yang dia gantung diri. Iya. Terus baru kemarin saya membaca berita, ya kan, ini tentang pergaulan anak muda juga yang bebas nih, ya kan. Dia itu pacaran, terus si cewek ini sama-sama suka nih, tetapi orang tua si cewek ini tidak menyetujui, tidak merestui cowok. Akhirnya apa yang terjadi? Si cewek ini diajak pergi ke rumah salah satu temennya, sama pacarnya, ya kan, mungkin entah apa yang dilakukan kita nggak tahu lah ya. Habis itu dibantai. Hah? Dibunuh ceweknya. Setelah itu dia mencoba bunuh diri, tetapi gagal. Si cewek itu mencoba bunuh diri, tapi dia gagal. Tapi dia menulis di sebuah surat, kalau dia mengatakan aku mencintai kamu, aku membunuh kamu karena aku mencintai kamu. Intinya seperti itu. Itu ada suratnya. Saya baca kok di media itu. Ya dia mungkin terinspirasi sama cerita zaman dulu namanya Romeo dan Juliet. Itu dua orang ada kedua keluarga bermusuhan tapi anaknya berkasih-kasihan. Ya itu, mereka bunuh diri. Berarti kan ini kan dampak pergaulan yang bebas ya, atau gimana? Kalau saya sih dampak pergaulan yang bebas yang terlalu terbuka, ya kan? Yang terlalu terbuka diri. Dia tidak ada, ibarat kata tidak ada tirai gitu untuk menutup. Kalau zaman bagian pada zaman itu kan cerita, saya nggak tahu itu cerita yang fiktif atau memang real. Tapi Romeo and Juliet itu dipercaya ada. Itu pada zaman tahun berapa ya? Tahun 16 ada. Udah zaman itu dulu. Cinta yang kalau masalah yang asmara tidak ya. direstui. Sama kayak itu ini ya. Kembali kalau menurut saya itu pagernya memang harusnya agama. Iya, itu tadi ya. Iya, kan orang bilang dasarnya kalau joget mah nggak kemana nih. Kalau nggak salah kisah Jawa juga ada loh yang namanya Roro Mendut ya, yang hampir mirip seperti Romeo and Juliet. Roro Mendut, iya, Roro Mendut. Kisah cerita cinta Roro Mendut, ya kan. Dia yang meninggal itu kekasihnya, ya kan. Tapi dia mencoba mau bunuh diri, tapi mungkin lebih lanjut boleh cari di Google cerita Roro Mendut. Cuma seingat saya itu Roro Mendut dengan Romeo and Juliet itu hampir mirip ceritanya. Versinya di Indonesia itu Roro Mendut. Versinya orang Jawa itu ya, Roro kalau Mendut. Romeo and Juliet itu kalau saya ceritanya gini, si perempuannya pura-pura mati supaya disetujui. Ternyata dia main obat tidur. Tapi laki-laki yang mengira buat ceweknya itu mati beneran. Akhirnya dia mati. Akhirnya si cewek itu karena ditemen obat tidur dia bangun lagi. Gitu ceritanya. Nah, Si Romeo nya. menurut Mas Ren ini gimana nih? Ini kan Mas Ren anak muda nih, melihat pergaulan anak muda yang sekarang terlalu bebas, membuka diri bukan membuka badan ya, membuka diri, identitas, Eksploitasi dia. iya, eksploitasi diri, itu gimana? Iya, ya sama sih sebenarnya.
anak muda ya balik lagi ke mungkin pergaulan juga pengaruh ya, pasti sedikit banyaknya dari pergaulan, lingkungan pasti ada pengaruh. Tapi memang kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasannya masa remaja adalah masa dimana kita pengen menemukan jati diri kita gitu. Jadi kayak gue seperti ini, kayak mungkin gue lagi hobi ini, dia akan mengeksplor hobinya dia seperti apa mungkin, atau mungkin gue bahwasan gue merasa gue orang yang hits ya, sebisa mungkin gue menunjukkan bahwa gue hits, entah gue nggak peduli dengan apapun caranya. Ditambah lagi dengan untuk keadaan sekarang di era digital yang apa tuh serba mudah. Kayak mungkin zamannya saya dulu di tahun saya lahir tahun 90-an, 90 ke atas gitu sih. Itu untuk pasangan-pasangan itu kita masih menggunakan surat. Saya masih merasakan kita berkomunikasi itu menggunakan surat. Betul, dari handphone itu gue mulai di 2010 itu baru gue mulai ngerti handphone. Itu pun masih yang SMS telepon aja. Jadi artinya kita nggak bisa mempublikasikan kayak foto kita berdua kita share, itu nggak bisa. Mungkin kalau saat itu gue ada itu mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Ya, karena ya menurut kita sah-sah aja kan, kita berpasangan dan kita senang untuk kita membagikan kebahagiaan. Nah, apalagi lagi untuk kayak salah gunakan, kayak kita akhirnya kita merasa kita ubahnya mungkin cowok deh, kita punya badan bagus kan, akhirnya kita mungkin foto yang kelihatan six pack sama segala macam itu yang dia. Kalau cewek mungkin kalau merasa dia punya badan bagus, dia akan menunjukkan gue cantik gitu dan segala macam. Buat gue sih itu sah-sah aja, karena emang itu lagi pergaulan dan kita nggak bisa nyalain juga, nggak bisa sedikit, tapi artinya lingkungan. Kayak dulu saya muda aja, saya mungkin kalau saya di Jakarta mungkin akan berbeda lagi. Nah, Mas Rian, ini kan anak muda, perlu nggak yang namanya dikasih didikan agama? Itu kan fondasi ya. Perlu nggak anak muda itu perlu dikasih nggak fondasi agama? Agama itu pasti ya, bukan cuma anak muda sih sebenarnya. Ya, emang dari kecil kita emang harus dibekali dasarnya kan itu. Ya kan tidak kan dari kayak saya mulai kecil, saya itu zaman kecil saya itu ada beberapa hal yang saya bisa jawab. Akhirnya orang tua saya ngomelin saya. Itu kalau saya nggak ngaji. Dulu. Oke, sebentar. Tolong kembali laptop ke tempatnya ya. Oh ya. Oke. Ini kalau ada apa-apa nih? Iya. Gimana Mas Rian? Ya, jadi agama itu pasti penting banget buat kita. Kayak itu kan salah satu memang bekal kita. Dimana kalau zaman saya itu ada beberapa hal yang membuat saya benar-benar diomelin sama orang tua saya, entah bisa diapain aja. Ya, tapi yang paling kayak apa ya Pecut ya? Pecut atau cambuk ya? Itu cuma gara-gara berapa hal. Satu, gua nggak mau ngaji, gua nggak ikut sholat, sama gua nggak sekolah. Iya betul. Ya, itu hanya 3 hal itu. Kalau gua ngaji udah pasti gua ngomelin, gua nggak sholat udah pasti gua domelin, gua nggak sekolah, karena itu dasarnya kita fondasi ya. Karena di agama itu diajarkan tentang apa yang boleh kita lakukan, apa yang enggak. Ya. Pendidikan itu apa yang harus yang kita bersikap seperti itu ada. Dan kayak sholat ya emang ya dalam dasar agama kita. Tapi artinya itu penting. Jadi bukan cuma untuk anak muda, atau mungkin kita harus sebisa mungkin dari dini ya. Dari kecil kita harus ada edukasi tentang agama pasti, karena modal itu kita tuh pun agama. Karena kalau kita nggak punya agama, hidup kita akan punya arah. Betul. Karena kita nggak ada hal yang kita ditakutin gitu. Kalau agama kan kita mengenal bahasanya siapa Tuhan kita, apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak. Kalau kita punya fondasi itu, ya kita hidup kita mungkin sedikit lebih terarah, meskipun balik lagi ke diri kita dan ke lingkungan kita. Karena lingkungan juga berpengaruh banyak tentang gaya hidup kita, terus berpengaruh dengan pola pikir kita, lingkungan segala macam, banyak hal. Tapi intinya kalau kita punya dasar agama, udah pasti kita mungkin akan sedikit lebih baik. Oke. Jadi gitu guys ya. Anak muda itu harus dikasih fondasi ilmu agama guys, sehingga dia itu tahu yang namanya tindakan atau perilaku atau bahasa yang harus dipakai kepada orang yang lebih tua, dengan lingkungannya, sehingga tidak kebablasan gitu guys. Jadi tapi sebenarnya intinya kayak gitu Mas Rian ya, mengenai pergaulan anak muda sekarang yang bebas dan tren yang positif dan negatif itu semua apa yang pengen orang lain lakukan itu kayak misalnya lu curang ke orang, ya jangan marah ketika orang lain juga curang ke orang. Jadi mungkin lebih ke gambaran kita mau diapain sih, kita pengen seperti apa sih ya, itu pun mungkin itu yang harus kita lakukan ke orang. Dan kita jahat sama orang ya jangan salah kalau orang dia kejahatan kita juga, kalau lu juga melakukan mungkin ya lu lakuin apa yang memang lu pengen dilakuin orang lain. Oke.
Tapi udah cukup ya kita ngobrol-ngobrol. Udah saatnya kita siap-siap untuk buka puasa ya, menyiapkan buka puasa. Ini Master juga tadi lagi sibuk kerjaan ya kan, jadi harus nyiapin buka puasa juga ya kan. Master, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Yeno. Mas Ria, terima kasih juga atas waktunya. Ya kali kita bisa bikin konten yang positif, yang bermanfaat buat para penonton dan para pecinta YouTube ya kan. Mudah-mudahan ilmu yang saat ini yang kita dapat, mulai dari segi positif dan negatif, kita bisa mencerna ya kan, sehingga kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang positif ya kan? Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa.